Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu buat om-omku semuanya. Kembali lagi di channel Sagara Collection ya om-omku. Pada video kali ini Sagara Collection akan mereview 5 buah pusaka om-omku. Tapi seperti biasa om-omku, sebelum kita lanjut mereview kelima pusaka ini, jangan lupa dibantu tekan tombol like dan subscribe-nya, terutama bagi yang belum subscribe, agar tidak ketinggalan jika ada video-video terbaru dari Sagara Collection. Pedang sabet ini umumku masih lumayan tajam dan wingit tentunya. Oke umumku, kita lanjut mereview kelima pusakanya. Untuk yang pertama, tongkat komando berbahan full tanduk umumku, tanduk kerbau dengan ukiran kepala naga pada handle-nya. Sangat detail sekali ukirannya. Monggo panjenengan amati untuk bilah tombaknya dan juga kepala naganya umumku. Masih sangat layak untuk dijadikan koleksi ataupun ageman panjenengan. Sekali lagi, monggo panjenengan amati kondisi bilahnya dan juga ukiran kepala naganya. Untuk panjang bilahnya sendiri 12 cm umumku. Untuk bilah tombaknya sendiri sangat susah sekali untuk dilepas umumku. Sebentar, akan saya coba panjang keseluruhan tongkat komandonya. Untuk panjang totalnya sendiri 40 cm umumku. Terlihat jelas ya, 40 cm. Untuk maharnya sendiri akan saya maharkan Rp500.000 saja umumku. Monggo, barangkali ada yang berminat. Nomor telepon ada di kolom deskripsi. Lanjut kita mereview pusaka yang kedua ya umumku. Keris berdapur brojol dengan estimasi tangguh Mojopahit umumku. Untuk filosofinya sendiri, brojol yaitu kelahiran jabang bayi ya umumku. Kembali suci seperti jabang bayi yang baru dilahirkan. Untuk pamornya sendiri keleng umumku atau pengawak wojo, sambil diamati kondisi bilahnya. Untuk tuah pamornya sendiri keleng yaitu full perlindungan ya umumku. Untuk bagian gonjonya, keris ini menggunakan gonjo iras umumku atau gonjo yang nyambung pada bagian bawah bilah atau sor-sorannya umumku. Untuk panjang bilahnya sendiri 23 cm umumku, masuk ke keris patrem ya. Beginilah kondisi bilahnya setelah saya kasih minyak umumku. Monggo panjenengan amati setelah dikasih minyak. Lumayan aduhai ini bilahnya, mantap. Sebentar saya coba buka dedernya untuk mengukur panjang besinya. Untuk panjang besinya sendiri 3 cm lebih sedikit umumku. Terlihat jelas ya, 3 cm lebih sedikit. Monggo panjenengan amati kondisi manjing warongkonya. Sekali lagi, monggo panjenengan amati kondisi besinya. Masih terlihat wangun dengan ukuran gonjo dan besi segitu. Terkait maharnya, keris patrem keleng akan saya maharkan Rp650.000. Nomor telepon ada di kolom deskripsi ya umumku. Panjenengan bisa japri atau WhatsApp. Lanjut kita mereview pusaka selanjutnya umumku. Keris berdapur jalak sangu tumpeng. Untuk estimasi tangguhnya sendiri pajajaran umumku. Monggo panjenengan amati kondisi bilahnya. Untuk filosofinya sendiri, keris jalak sangu tumpeng atau sering disebut JST yaitu
burung jalak yang memiliki semangat dalam menjalani hidup. Untuk sangu sendiri yaitu bekal ya umumku. Tumpeng sendiri yaitu nasi tumpeng atau nasi yang gunungan itu. Simbol kesejahteraan umumku. Jadi hidup harus selalu semangat untuk mensejahterakan lingkungan sekitar. Sambil diamati ketebalan bilahnya. Untuk pamornya sendiri wosutah umumku, kerejekian. Sekali lagi untuk kondisi bilahnya, monggo panjenengan amati. Sudah mulai termakan korosi umumku, gripis. Oh iya, tadi untuk panjang bilahnya 27 cm ya umumku. Untuk panjang pesinya sendiri 7 cm kurang sedikit umumku. 7 cm kurang sedikit. Untuk kondisi manjing warongkonya monggo panjenengan amati. Oh iya, untuk warongkonya iras umumku. Untuk maharnya sendiri keris JST Patrem akan saya maharkan 650.000 ya umumku. Nomor telepon ada di kolom deskripsi. Lanjut kita mereview pusaka yang selanjutnya menggunakan warongko Gayaman Jogja. Untuk dapur kerisnya sendiri tilam upeh umumku dengan besi yang lumayan padat lumer. Untuk filosofinya sendiri keris tilam upeh yaitu tempat tidur ya umumku, kesejahteraan dalam berumah tangga. Untuk estimasi pamornya sendiri wosutah umumku, kerejekian. Perlu diwarangi ulang ini. Monggo sambil diamati kondisi bilahnya. Gradasi warna bilahnya mantap ini umumku. Ada abu-abu, sedikit kehijauan juga. Untuk panjang bilahnya sendiri 35 cm umumku, 35. Termasuk ukuran yang panjang ya umumku. Dalam keris estimasi tangguh Mojopahit. Untuk kondisi bilahnya sekali lagi monggo panjenengan amati setelah saya kasih minyak umumku. Sebentar umumku, kita coba buka dedernya untuk melihat kondisi besinya dan juga panjang besinya. Untuk panjang besinya sendiri 5 cm umumku. Terlihat jelas ya 5 cm. Monggo panjenengan amati manjing warongkonya umumku. Sekali lagi monggo panjenengan amati kondisi besinya. Untuk maharnya sendiri keris tilam upeh ini akan saya maharkan 850.000 ya umumku. Seperti biasa nomor telepon ada di kolom deskripsi. Apabila panjenengan berminat silahkan japri atau telepon via WhatsApp. Lanjut kita mereview pusaka yang selanjutnya ya umumku. Berdapur pedang sabet umumku. Untuk estimasi tangguhnya sendiri Cirebon sepuh umumku. Monggo panjenengan amati kondisi bilahnya masih tergolong utuh umumku. Untuk pamornya sendiri banyu mili, tuahnya kerejekian ya umumku. Sambil diamati, terlihat ya untuk pamornya. Untuk ketebalan bilahnya sendiri monggo panjenengan amati umumku. Sekali lagi monggo panjenengan amati kondisi bilahnya dan juga pamornya umumku. Terlihat jelas ya umumku untuk pamornya dan juga serat besinya. Untuk panjang bilahnya sendiri sebentar saya ukur.
Panjang bilahnya 45,5 umumku, 45,5. Oh iya, untuk mata bilahnya sendiri masih tergolong sangat tajam ini umumku. Sampai pada bagian pangkal bilah baru tidak begitu tajam. Untuk handle-nya sendiri monggo panjenengan amati. Untuk informasi, handle menggunakan kayu ya umumku. Terkait maharnya sendiri, pedang lameng akan saya maharkan 850.000 umumku. Barangkali ada yang berminat, monggo silahkan panjenengan japri atau telepon via WhatsApp. Nomor telepon ada di kolom deskripsi ya umumku. Seperti biasa, sebelum kita mengakhiri video kali ini, mari kita berdoa bersama agar selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kelancaran, dan murah rezeki bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.